Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali adik-adikku semuanya di tanah air tercinta dengan saya Kak Resa dari Bimbel Klinik Genius. Nah, seperti biasa pertemuan kita nih untuk membahas tryout kimia. Namun sebelum kita mulai pembahasannya, silahkan berdoa terlebih dahulu supaya kalian dapat keberkahan ilmu dari apa yang kalian pelajari. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, jadi kita akan membahas TO ke-7 kalau di Bimbel ya. Nah, kalau di nasional barangkali ini adalah TO yang ke-5. Nah, jadi untuk yang nomor 31, nah, dilihat ya, ini konteksnya sudah berulang berkali-kali, jadi jangan lupa ketika kita berbicara ikatan, maka kalian semua harus tahu tentang senyawanya terlebih dahulu. Jadi kalian bisa melihat di situ ada data konfigurasi. Info ini memberikan data bahwa elektron valensi dari si atom X ini adalah 5. Dan elektron valensi dari si atom Y adalah 7. Jadi tinggal elektron pada subkulit S dan subkulit P dijumlahkan. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Nah, ketika kalian tahu, karena di sini senyawanya harus oktet, maka yang elektron valensi 5 ini akan menerima 3 elektron supaya dia menjadi oktet, dan yang 7 akan menerima 1 elektron untuk menjadi oktet. Nah, maka senyawa yang terbentuk kalian cukup mengkali silang. Ini kali 1, ini kali 3. Maka X-nya ada 1, Y-nya ada 3. Nah, ini adalah senyawa yang dibentuknya. Nah, dari sini kalian bisa kembangkan konsepnya untuk menjawab bentuk molekul itu bisa dilihat dari berapa jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Jadi kalau kamu mau pakai struktur Lewis, kita gambarkan di sini struktur Lewisnya. Jadi dari situ juga kalian bisa dipakai untuk menentukan dia berikatan kovalen apa. Nah, di sini kebetulan kenapa tidak ion gitu ya. Kenapa ini semuanya kovalen? Karena menerima elektron. Nah, untuk struktur Lewisnya kita tuliskan di sini misalnya ada X sebagai pusatnya karena dia tidak ada angkanya. Dia punya 5 elektron valensi tadi, berarti saya gambarkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu adalah elektron valensi dari si X. Lalu X berikatan dengan Y sebanyak 3 Y-nya. Nah, dan masing-masing Y elektronnya ada 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka nanti kalian bisa melihat oktet tidaknya tuh di sini. Nah, di sini kita tandai. Nah, ini Y-nya sudah 8. Terus di sebelah sini juga Y-nya 8. Kalian bisa melihat. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, ini juga Y-nya 8. Nah, segini aja ya. Oke, terus untuk si X-nya bisa kalian lihat seperti ini. Nah, itu elektron di X-nya ya. Nah, sehingga kalian semua bisa melihat di sini. Nah, yang titiknya berwarna hitam sama yang titiknya berwarna merah itu disebut PEI. Jadi kalau ada titik merah sama titik hitam,
itu disebut dengan PEI, pasangan elektron ikatan. Atau nanti kalau pakai tipe molekul, ini menyatakan X-nya, jumlah X-nya ya. Berarti ada 3 pasang si PEI-nya. Lalu yang titiknya hitam-hitam di atas, seperti ini, itu namanya PEB. Atau boleh sama dengan nanti adalah E. Kalau di tipe molekul ya, ini ada 1 pasang. Nah, sehingga dari sini kalian juga bisa melihat berapa jumlah dari si PEI dengan si PEB-nya. Nah, itu jumlahnya sebanyak 4, itu namanya pasangan elektron total. Nah, berarti ini PET-nya jumlahnya ada 4 pasang. Nah, kalian bisa ingat di teori bentuk molekul ya, kalau si PEI-nya gitu ya, diingat misalnya 2 gitu kan, terus si PEB-nya tuh 0. Nah, maka si tipe molekulnya itu adalah AX2. Jadi PEB-nya tidak ada dan bentuknya itu disebut sebagai linear. Seperti itu ya. Lalu kalau PEI-nya misalnya 3, PEB-nya tidak ada, maka ini AX2. Nah, kalian ingat bentuknya itu adalah segitiga planar. Nah, itu kalau yang 30. Nah, 30 bisa juga PEI-nya 2, PEB-nya 1, dijumlahkan tetap 3, tapi itu ada PEB-nya. Jadi AX-nya X3 ya. Nah, AX2E. Nah, itu namanya bengkok bentuknya. Nah, kalau 4, misalnya 40 dulu, itu AX4. Nah, itu bentuknya tetrahedral kalau AX4. Nah, tapi kalau dia 31 ada PEB-nya jadi AX3E, ini bentuknya jadi trigonal piramid ya. Jadi trigonal piramid. Nah, begitu. Itu kalau yang 31. Nah, berarti kalau 22 dijumlahkan kan 4 juga AX2. Nah, ini bentuknya jadi planar pi. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau ada 5, ada 50. Nah, 50 AX5. Ini disebutnya trigonal bipiramida. Bipiramid. Nah, itu kalau yang 50. Terus yang 41. Nah, dijumlahkan kan tetap 5. Ini AX4E. Jawabannya jungkat, jungkit. Nah, gitu ya. Jadi adik-adik jangan lupa ini bentuk-bentuk ini. Ini kunci utama gitu ya. Nah, nanti kalau 32, nah jadi AX3E2 berarti ini planar T gitu. Terus kalau 23 ini jadi AX2E3 ini linear tegak. Nah, gitu. Terus nanti kalau 60 berarti AX6 namanya oktahedral. Gitu. Terus kalau 51 kan dijumlahkan 6, berarti ini AX5E. Nah, ini namanya segi 4 piramida. Nah, piramid gitu ya. Nah, kalau yang 42 AX4E2 berarti segi 4 planar gitu ya. Segi 4 planar gitu, guys. Oke, nah yang kamu yang mana? Yang jumlahnya 4 tapi ada PEB, berarti yang ini. Ya, jadi jawabannya di sini. Nah, jadi kamu kalau ditanya bentuk molekulnya gitu ya. Di situ kita berbicara bentuk molekul. Nah, bentuk molekulnya dia trigonal piramida tuh yang kayak gimana? Yang kayak gini nih X, di sini elektron bebasnya. Nah, berarti di sini si Y gitu ya. Ini si Y. Ini si Y. Nah, ini namanya trigonal piramida gitu. Nah, kalau ditanya tipe molekulnya, nah ini tipe molekulnya itu AX3E gitu ya. Nah, AX
3E. Nah, kalau ditanya dia jenis ikatannya gitu ya. Jenis ikatan. Nah, lihat kalau ada PEB berarti dia kovalennya polar gitu. Jadi ini jawabannya kovalen polar. Seperti itu guys. Nah, berarti jawaban untuk nomor 31 ada di trigonal piramida dan kovalen polar. Untuk nomor 32 ya. Nah, ini konsepnya tentang kesetimbangan. KC, tetapan kesetimbangan. Nah, kalian untuk soal seperti ini nih mudah banget, tinggal dijumlahkan. Jadi awal dan akhir harus sama gitu ya. Nah, maka kita tuliskan dulu soal yang diketahuinya, targetnya gitu ya. Nah, di sini kita tuliskan targetnya adalah H2S gas gitu. Ditambahkan 2O2 gas akan menjadi H2SO4 liquid. Nah, nanti ditanya KC-nya. Nah, untuk mendapatkan ini, kalian perhatikan reaksi mana yang ada H2SO4 liquidnya. Itu adalah reaksi yang pertama dan posisinya sudah sama di kanan. Berarti ini cukup kalian tulis ulang saja. Saya sebut tetap ya. Nah, jadi kita tulis ulang di sini SO3 gas ditambahkan H2O gas akan membentuk kesetimbangan H2SO4 liquid. Nah, dengan K sama dengan 0,35. Nah, lalu kamu kan SO3 dihasilin tidak ada. Berarti dia harus kita coret. Nah, kalau ini di kiri, terus reaksi yang kedua di kiri, ini nanti jadi dijumlah, bukan dicoret. Maka reaksi yang kedua harus kita balik. Jadi ini posisinya kita dibalik. Nah, adik-adikku semuanya, kalian harus ingat, di situ ada tentang harga K. Ya, ingat, untuk harga K, adik-adik, yang pertama, jika gitu ya, reaksinya tetap, nah maka si harga K juga akan tetap, tidak akan berubah. Tapi jika reaksi dibalik, nah jika reaksinya dibalik, maka si harga K itu bukan berubah tanda, tapi dia menjadi 1/nya. Ini akan menjadi 1/K-nya. Gitu, itu kalau dibalik. Nah, dan jika reaksinya dikali misalnya sebesar X gitu, maka si harga K-nya ini akan menjadi pangkat X. Gitu ya. Nah, kalau tadi mah dibalik 1/, kalau dikali mah jadi pangkat. Terus kalau dibagi, jika reaksinya dibagi X gitu, nah maka si K-nya itu jadi pangkat si X-nya itu pangkat 1/, atau boleh kita sebut akar dari X si K-nya. Nah, terus jika reaksinya dijumlah, nah maka si harga K ini harus dikali. Nah, dikalikan gitu ya. Nah, itu hal-hal yang harus kalian ingat mengenai si harga K. Nah, di reaksi yang kedua, harga K-nya ini dibalik. Berarti kalian tulis H2S gas ditambahkan 2O2 gas bolak-balik. Nah, maaf, bentar, saya hapus dulu ya. Nah, oke, bolak-balik. Oke, ini menjadi SO3 gas. Oke, ditambahkan H2OL.
Nah, si K-nya karena tadi dibalik jadi 1/0,2. Seperti itu. Nah, maka kalian si SO3-nya bisa dicoret. Seperti itu ya. Lalu kamu kan tidak butuh H2O ya di situ. H2OL gak butuh, H2O gas gak butuh, maka ini harus saya coret. Nah, posisinya si L ini ada di kanan dan L di reaksi ketiga itu ada di kiri. Berarti itu berlawanan. Dengan gasnya juga berlawanan ya. Maka ini mah tidak perlu dibalik, cukup tetap jadi tinggal ditulis ulang. Maka kita tuliskan di sini H2OL bolak-balik menjadi H2O gas. Nah, K-nya karena tetap ya saya cukup tulis 1,150. Nanti ini tinggal dijumlah ya. Nah, jadi si H2OL-nya juga dicoret karena berlawanan, jadi selisih H2OG juga sama. Jadi yang tersisa H2S gas tambah 2O2 menghasilkan H2SO4 liquid. Nah, si K-nya di sini ini dikalikan karena kalau dijumlah jadi perkalian. Berarti 0,35 dikali 1/0,2 dikali 1,150 ya. Nah, hasilnya itu si KC-nya senilai yang atas ya, kalau saya kalikan dulu 0,4025 dibagi 0,2. Jadi nanti dapat KC-nya 2,0125. Sehingga ini dibulatkan si KC-nya 2,01 ya. Jadi jawabannya ada di situ yang B seperti itu. Untuk nomor selanjutnya, untuk mempelajari tekanan osmotik. Jadi konsepnya di sini ada seorang siswa mempelajari tekanan osmotik pada larutan A dan larutan B yang dibatasi wadahnya itu pakai membran semi permeable. Jadi nanti akan ada zat yang berpindah melewati membran ini seperti itu ya. Nah, karena kalian yang harus diamati ini zatnya sama, sukrosa, tapi konsentrasinya berbeda. Jadi yang pertama sukrosanya 0,01 molar. Nah, molaritasnya berarti lebih rendah daripada yang B gitu ya. Berarti di sini konsentrasinya rendah. Nah, rendah. Sedangkan yang ini konsentrasinya tinggi. Oke, nah apa yang perlu menjadi catatan anak-anak? Kalau kita berbicara tentang tekanan osmotik gitu ya. Nah, tekanan osmotik ini atau dilambangkan ya di dalam sifat koligatif itu lambangnya V. Ini menyatakan bahwa akan terjadinya perpindahan partikel pelarut ya. Nah, jadi partikel pelarut itu akan berpindah melalui membran semi permeable, melalui membran semi permeable dari yang konsentrasi rendah ke tinggi, dari konsentrasi zat yang rendah ke yang tinggi. Nah, jadi nanti berdasarkan percobaan ini, maka si air itu akan berpindah dari sukrosa 0,01 ke sukrosa 0,1. Karena di sukrosa 0,1 konsentrasinya lebih tinggi. Jadi di sini kamu bisa menyimpulkan jawabannya pelarut air gitu ya pada konsentrasi rendah atau A, oke, pada larutan A, nah, akan migrasi
atau berpindah ke konsentrasi yang tinggi. Atau di larutan B. Oke, jadi di situ jawaban untuk soal ini sangat mudah sekali ya. Jawabannya ada di A. Oke. Untuk soal selanjutnya, di situ ada AG ditambah H+. Kenapa dia tidak bereaksi? Ingat, konsep seperti ini berarti harus diselesaikan melalui konsep sel volta atau deret volta. Jadi kalau AG tidak bereaksi terhadap H+, artinya si logam AG itu ada di sebelah kanan H. Jadi kalian harus ingat, berarti logam AG ada di kanan H atau di kanan hidrogen atau asam. Nah, kemudian sedangkan logam Sn terhadap H+ itu ada hasil reaksinya. Berarti logam Sn posisinya ada di kiri dari H atau asam. Lalu Sn juga bereaksi dengan air gitu ya. Nah, di sini kita lihat. Sn tidak bereaksi dengan air. Nah, artinya si logam Sn itu ada di kanan H2O atau air. Makanya dia tidak bereaksi. Sedangkan Na bereaksi. Berarti logam Na ada di kanan, maaf, ada di sebelah kiri H2O ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita buatkan si deret voltanya di sini, oke, deret volta atau deret keaktifan logam. Nah, jadi di sini si deretnya itu disusun dari logam paling aktif ke logam yang kurang aktif, di mana dibatasi ada hidrogen, ada air gitu, dan hidrogen. Nah, di sini katanya si logam Ag ada di kanan, berarti Ag-nya sebelah sini. Terus si Sn ada sebelah kiri H, sebelah kanan H2O. Berarti Sn di tengah-tengah antara H2O dan H. Sedangkan si Na itu ada di sebelah kiri dari H2O. Nah, makin ke kanan ya adik-adik. Nah, di sini makin kanan itu makin mudah reduksi. Ya, mudah reduksi. Berarti reduksi T sebagai oksidator atau pengoksidasi paling kuat. Gitu ya. Nah, ini kuat. Dan biasanya yang reduksi itu akan ditempatkan di katoda. Itu di dalam sel voltanya. Kemudian ketika kalian menyusun semakin ke kiri, nah berarti makin kiri, nah makin mudah oksidasi. Mudah oksidasi. Nah, berarti dia akan berlaku sebagai reduktor atau pereduksi paling kuat gitu ya. Semakin ke kiri akan semakin kuat reduktornya. Nah, kemudian dia akan diposisikan di anoda. Nah, gitu. Nah, pertanyaan di sini adalah kereaktifan logam berdasarkan kemudahan reduksi. Berarti ngurutin dari kiri ke kanan, kanan itu paling mudah direduksi. Berarti jawabannya ada di dodol. Ag lebih kuat atau lebih mudah direduksi dibanding Sn dibanding Na. Gitu. Jadi dari yang paling mudah ya. Nah, seperti itu. Itu untuk jawaban.
nomor 34. Untuk nomor selanjutnya, ini tentang hasil kali kelarutan. Kalau kita punya KSP dengan MgOH 2 kali sebesar 1 kali 10 min 12, apabila larutan NaOH kita tambahkan ke MgCl2 yang konsentrasinya 0,04 molar secara perlahan-lahan, pada pH berapakah mulai terjadi endapan. Nah, kalian di sini kita lihat dulu ada ion sejenis antara si Mg dengan MgOH-nya. Jadi karena nanti MgCl2 dengan NaOH itu akan membentuk MgOH2. Jadi konsentrasi Mg pada MgOH itu sama saja dengan Mg pada MgCl2 ya. Jadi kita tuliskan di sini sebentar. Nah, di sini MgCl2 akan terionisasi membentuk Mg2+ ditambah 2Cl min. Jadi sini kalau si ini 0,04 M, maka si Mg-nya juga akan 0,04 M. Nah, konsentrasi Mg di sini sama dengan konsentrasi Mg pada MgOH. Nah, tapi ini solid, reaksinya bolak-balik karena dia basa yang sukar larut. Di sini akan membentuk Mg2+ aquos ditambahkan 2 OH- aquos. Nah, si Mg-nya ini pakai yang 0,04 M. Seperti itu. Sehingga nanti kamu dapat rumus dari KSP MgOH 2 kali itu adalah perkalian konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan koefisien. Jadi Mg2+ pangkat 1 dikali OH- pangkat 2. Nah, si KSP-nya kita masukkan di soal yang 10 pangkat minus 12. Lalu si Mg-nya 4 kali 10 minus 2. Nah, OH-nya kita cari untuk menghitung pH-nya. Berarti di sini konsentrasi OH-nya adalah akar dari 10 pangkat min 12 dibagi 4 kali 10 min 2. Hasil akarnya adalah setengah kali 10 min 5 atau ini 0,5 jadi 5 kali 10 min 6. Nah, itu adalah OH-nya. Nah, ketika kalian mau nyari pOH-nya, berarti min logaritma dari OH-nya. Berarti min logaritma 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, jadi dapat 6 min log 5. Lalu pH-nya sama dengan 14 min pOH, jadi 14 min 6 min log 5. Nah, 14 kurangi 6, 8 plus log 5. Nah, ini pH-nya. Ini pH apa gitu ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Pada saat si pH-nya itu sama dengan pH hitung, berarti itu sudah mulai terbentuk endapan gitu ya. Jadi pada pH hitung yaitu 8 plus log 5, nah di sini mulai terbentuk endapan gitu ya. Nah, sedangkan jika nanti si pH jawabannya itu kurang dari 8 min log 5 berarti belum mengendap. Kalau kalian pilih pada 6 min log 5 dan 7 itu belum mengendap ya. Nah, sedangkan jika kalian pilih yang E yang 9 plus log 2, pH-nya berarti lebih dari 8 min log atau 8 plus log, maaf. 8 plus log 5 berarti itu sudah mengendap semua. Jadi sini sudah seluruhnya mengendap. Di sini seluruhnya mengendap gitu ya. Nah, jadi jawabannya kalian ambil yang D untuk nomor 35.